Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi dan menjaga kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita. Mari kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, pada hari ini kita akan masuk kepada Kitabul Jinayat, ya, mengenai bab tentang al-jinayat, yaitu tindak kriminal. Secara bahasa, jinayat itu diambil dari kata jinayatun. Ya, secara bahasa jinayat atau jinayah adalah pelanggaran terhadap badan atau harta atau kehormatan. Jinayat secara bahasa adalah pelanggaran terhadap badan atau harta atau kehormatan. Para fuqaha, para ulama-ulama fikih menjadikan kitab jinayat itu khusus pada pelanggaran terhadap badan. Para fuqaha, ahli fikih, ulama fikih menjadikan kitab jinayat khusus, ya, khusus untuk pelanggaran terhadap badan, khusus terhadap pelanggaran badan saja. Sedangkan untuk pelanggaran terhadap harta dan kehormatan itu dibahas pada kitab hudud. Ya, untuk pelanggaran terhadap harta dan kehormatan itu dibahas di dalam kitab hudud. Sedangkan untuk jinayat itu khusus mengenai pelanggaran terhadap badan. Nah, ini yang harus kita ingat. Ya, jinayat itu khusus pada pelanggaran pada badan, sedangkan kitab hudud itu diperuntukkan mengenai pelanggaran pada harta dan kehormatan. Nah, secara syar'i, ya, secara syar'i jinayat ini adalah pelanggaran terhadap badan yang mengharuskan qisas atau denda harta atau kafarat. Jinayat secara syar'i adalah pelanggaran terhadap badan. Pelanggaran terhadap badan yang mengharuskan qisas
atau denda harta atau kafarat. Ya, jadi sebagaimana yang Ustaz telah sebutkan bahwa jinayat ini adalah khusus berkenaan mengenai pelanggaran terhadap badan. Nah, pelanggaran-pelanggaran terhadap badan ini, ya, maka padanya itu mengharuskan adanya kisos nantinya, atau adanya denda harta, atau mengharuskan adanya kafarat. Nah, jinayat, ya, tindak kriminal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jinayat terhadap nyawa. Yang kedua adalah jinayat terhadap selain nyawa. Ya. Ya, jinayat terbagi menjadi dua. Jinayat yang pertama jinayat terhadap nyawa, yang kedua jinayat terhadap selain nyawa. Nah, jinayat terhadap nyawa itu adalah semua perbuatan yang menyebabkan nyawa melayang. Ya, yaitu membunuh. Yang mana membunuh ini adalah merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini telah ditetapkan Al-Qur'an dan Sunnah dan kemudian ijma'. Ya. Nah, kemudian anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, mengenai macam-macam pembunuhan, jadi jinayat kriminal terhadap nyawa, ya, yaitu dengan cara membunuh. Maka di sini bentuk, ya, macam-macam pembunuhan itu terbagi menjadi 3. Ya, yang pertama adalah amdun, yaitu dengan sengaja. Yang kedua sibahu amdin, menyerupai sengaja. Sibahu amdin, menyerupai sengaja. Kemudian yang ketiga khoto'un, yaitu tersalah. Jadi ada pembunuhan, bentuk pembunuhan terbagi menjadi 3, dan ini adalah merupakan pembahasan dari jinayah. Ya, jinayah yaitu kriminal terhadap nyawa, yaitu dengan membunuh. Nah, bentuk pembunuhan membunuh itu ada 3. Yang pertama adalah amdun, sengaja. Kemudian syibhu amdin, menyerupai sengaja. Yang ketiga khata', tersalah. Nah,
Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, tentang pembunuhan dengan sengaja, yaitu al-qatlu al-amdu, pembunuhan dengan sengaja. Ini hakikatnya adalah pelaku bersengaja membunuh manusia yang darahnya itu dilindungi oleh syariat. Dia membunuhnya dengan suatu alat yang dalam kebiasaan dapat membunuh. Ya, an yaqsida, jadi al-qatlul amdu, pembunuhan dengan sengaja, yaitu ayyaqsida may ya'lamuhu adamiyan ma'suman fayaqtulahu bima yaghlibu 'ala adh-dhanni mautuhu bihi. Yaitu pelaku bersengaja membunuh manusia yang darahnya dilindungi oleh syariat. Ya. Dia membunuhnya dengan suatu alat yang dalam kebiasaan dapat membunuh. Bima yaghlibu 'ala dhanni mautuhu bihi. Maka di sini berdasarkan hal ini, maka pembunuhan dianggap sengaja manakala terpenuhi 3 kriteria. Ya. Pembunuhan dianggap sengaja manakala terpenuhi 3 kriteria. Ada 3 kriteria. Yang pertama, adanya niat dari pelaku. Ya. Adanya niat dari pelaku. Ya, an yaqsida. Ya, adanya niat dari pelaku, yaitu keinginan untuk membunuh. Yang kedua, kriteria yang kedua, pembunuh mengetahui bahwa korbannya adalah manusia yang terjaga darahnya. Ya, man ya'lamhu adamiyan ma'suman. Kedua, pembunuh mengetahui bahwa korbannya adalah manusia yang terjaga, ma'suman, terjaga darahnya. Yang ketiga, kriteria yang ketiga, pembunuhan dianggap sengaja adalah, yang ketiga adalah alat yang digunakan adalah alat yang bisa membunuh dalam kebiasaan. Ya, sama saja apakah bentuk alatnya tajam atau tidak. Ya, yang ketiga adalah alat yang digunakan adalah alat yang bisa membunuh dalam kebiasaan. Ya, baik alat itu tajam ataupun tidak tajam. Bima yaghlibu 'ala dhanni mautuhu bihi. Jadi ada 3 kriteria ini. Ya, pembunuhan itu dianggap sengaja manakala terpenuhi 3 kriteria ini. Nah, apabila ada satu kriteria ini
tidak terpenuhi, pembunuhan bukan pembunuhan yang disengaja. Jadi apabila salah satu saja dari 3 kriteria ini tidak ada, maka pembunuhan itu bukan pembunuhan yang sengaja. Jadi ada 3: niat pelaku, yang kedua pembunuh mengetahui bahwa yang dibunuh itu adalah orang yang dijaga darahnya, terjaga darahnya oleh syariat. Yang ketiga, alat yang digunakan adalah alat yang bisa digunakan untuk membunuh. Ya, biasanya bisa digunakan untuk membunuh, baik alat tersebut tajam maupun alat itu tumpul. Ya. Nah, ada beberapa bentuk pembunuhan yang disengaja. Ya, yang pertama seperti menebas korban dengan alat tajam. Ini bentuk-bentuk pembunuhan yang disengaja, yaitu menebas korban dengan alat tajam. Ya, seperti pedang, pisau, tombak dan yang sepertinya. Kemudian yang kedua, membunuh dengan alat yang berat. Membunuh dengan alat yang berat. Yang ketiga, menahan nafasnya. Ya, menahan nafasnya itu dengan mencekik. Ya, dengan menggunakan tali. Keempat, memberinya minuman beracun yang tidak diketahuinya, atau memberi makan sesuatu yang membunuh sehingga dia mati disebabkannya. Ya, memberikan minuman beracun yang tidak diketahui oleh korban. Ya, atau memberikan makan sesuatu yang membunuh sehingga dia mati disebabkannya. Yang kelima, menempatkannya di tempat yang membinasakannya. Misalkan seperti di padang pasir yang banyak hewan-hewan buasnya dan tidak ada airnya. Nah, ini sengaja, ini pembunuhan yang sengaja. Ya, menempatkannya di tempat yang membinasakannya. Yang keenam, memasukkannya ke dalam air sehingga tenggelam, atau memasukkan ke dalam api sehingga dia terbakar. Ya, sementara dia tidak mungkin bisa lolos darinya. Ya. Kemudian yang ketujuh, memenjarakan. Ya, memenjarakannya tanpa memberikannya makan. Ya, tanpa memberikannya makan. Ya, dan minum dalam masa yang secara umum akan mati. Yang kedelapan, melemparkannya ke hewan buas. Ya, melemparkannya ke hewan buas. Kesembilan, ya, menjadi sebab, ya, menjadi sebab kematiannya dengan sesuatu yang pada umumnya membunuh. Misalnya dia bersaksi atas terdakwa dengan sesuatu yang membuatnya dibunuh,
karena zina atau murtad atau membunuh sehingga terdakwa dihukum bunuh. Kemudian para saksi membatalkan kesaksian mereka dan mereka berkata, kami sengaja berbohong agar dia dibunuh. Maka mereka semuanya dibunuh. Ya, ini dia. Ya, nah dan apa yang disebutkan di dalam sini ini adalah bentuk-bentuk macam-macam ya dari pembunuhan yang disengaja. Ya, pembunuhan yang disengaja, al-qatlul amdu. Nah, pembunuhan dengan sengaja ini, al-qatlul amdu, itu mempunyai dua hukum. Mempunyai dua hukum. Yang pertama adalah hukum akhirat, yang kedua adalah hukum dunia. Hukum akhirat bagi orang yang membunuh dengan sengaja itu diancam dengan azab yang pedih manakala dia tidak bertaubat kepada Allah, dan Allah atau Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Dia diancam dengan azab yang pedih manakala dia tidak bertaubat. Ini bisa kita lihat di dalam surah An-Nisa ayat 93. Ya, bahwa orang yang membunuh dengan sengaja dia diancam dengan azab yang pedih. Ya, bisa dilihat dalam surah An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu adzaban 'azima. Kemudian yang kedua, hukum yang kedua bagi yang membunuh dengan sengaja adalah hukum dunia. Hukum dunia adalah membunuh dengan sengaja. Ini menyebabkan dia dihukum dengan qisas. Ya, hukuman dunia. Ya, bagi yang membunuh dengan sengaja dia mendapatkan hukuman qisas. Bila wali-wali korban itu tidak memaafkannya. Ya, apabila wali-wali korban itu tidak memaafkannya. Ya, dia mendapatkan qisas. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, kemudian kita membahas tentang pembunuhan yang kedua, yaitu shibhul amdi, pembunuhan menyerupai sengaja. Ini yang kedua, bentuk pembunuhan yang kedua, yaitu pembunuhan menyerupai sengaja. Yaitu hakikat dari pembunuhan menyerupai sengaja adalah seseorang bersengaja melakukan pelanggaran, ya, bersengaja melakukan pelanggaran terhadap seseorang dengan sesuatu yang biasanya tidak membunuhnya. La taqtulu ghaliban, yang biasanya tidak membunuhnya, ya, dengan sesuatu yang biasanya tidak membunuhnya.
tetapi korbannya itu mati. An yaqsida jinayatan la taqtulu ghaliban wa lam yajrahu biha. Ya, seseorang bersengaja melakukan pelanggaran terhadap seseorang, yaitu pada badannya, ya, jinayah ini pada badannya, dengan sesuatu yang biasanya tidak membunuhnya, ya, tidak melukainya, akan tetapi korbannya itu mati, ya, tetapi korbannya itu mati, maka ini disebut dengan pembunuhan, ya, menyerupai sengaja. Ya, ia menyerupai sengaja dari sisi niat melakukan pemukulan dan menyerupai kesalahan dari sisi dia memukul dengan alat yang umumnya tidak digunakan untuk membunuh. Karena itu hukumnya berkutat di antara sengaja dan salah. Ya, sengaja dan tersalah. Tidak berbeda apakah maksudnya adalah melakukan pelanggaran atau memberi pelajaran. Ya, tidak berbeda apakah maksudnya adalah melakukan pelanggaran atau memberi pelajaran. Ya, di antara bentuk dan contoh pembunuhan menyerupai sengaja, ya, contoh bentuk dari qatlu shibhil amdi, membunuh dengan menyerupai sengaja, contohnya adalah memukul seseorang pada bagian tubuh yang tidak vital. Ya, memukul seseorang pada bagian tubuh yang tidak vital, seperti tangan dengan cambuk atau kerikil kecil atau tongkat kecil, atau menempelengnya atau menamparnya, bukan pada anggota yang vital, tapi dia meninggal dunia. Ya, ini adalah contoh dari pembunuhan menyerupai sengaja. Ya, ya, seperti orang yang memukulnya dengan cambuk, ya, atau tongkat yang kecil, ya, atau menamparnya, atau yang dan semisalnya. Kemudian yang kedua, contoh pembunuhan menyerupai sengaja adalah mengikat seseorang dan memasukkannya di samping air, ya, di samping air yang bisa bertambah dan bisa tidak. Ya, mengikat seseorang dan memasukkannya di samping air yang bisa bertambah dan bisa tidak. Namun ternyata airnya bertambah dan dia mati karenanya. Nah, demikian juga bila dia memasukkannya ke dalam kolam air yang dangkal, yang biasanya orang itu tidak tenggelam di dalam air tersebut karena dangkalnya, namun ternyata dia meninggal dunia, maka ini disebut dengan pembunuhan shibhul amdi. Ya, pembunuhan yang menyerupai sengaja, shibhul amdi, menyerupai sengaja. Nah, jadi pembunuhan menyerupai sengaja adalah an yaqsida jinayatan la taqtulu ghaliban wa lam yajrahu biha. Ya, seseorang bersengaja, ya, melakukan pelanggaran
ya pada badan seseorang dengan sesuatu yang biasanya tidak membunuhnya, ya, tetapi korbannya itu mati. Nah, ini adalah syibhul amdi. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, untuk yang ketiga ini al-khata', ya insyaallah nanti kita ya akan bahas, tapi sedikit Ustaz jelaskan tentang hukum pembunuhan menyerupai sengaja. Dia mempunyai dua hukum, yaitu hukum akhirat. Nah, ini adalah dia diancam dengan dosa dan azab. Ya, dia diancam dengan dosa dan azab karena perbuatannya ini menyebabkan terbunuhnya orang yang darahnya itu dilindungi oleh syariat. Akan tetapi hukumannya itu lebih rendah dengan pembunuhan yang sengaja, yang disengaja. Ya, ini hukum akhirat. Kemudian yang kedua adalah hukum dunia. Ya, untuk pembunuhan yang menyerupai sengaja ini, ya, ini menyebabkan kewajiban diat yang berat. Nah, jadi kewajiban diat yang berat, namun tidak menetapkan kisos. Ya, tidak menetapkan kisos seperti pembunuhan yang disengaja. Ya, sekalipun keluarga korban menuntutnya, dan wajib dikeluarkan kafarat dari harta si pelaku, yaitu memerdekakan hamba sahaya. Lalu bila dia tidak mendapatkannya, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, sementara diat itu ditetapkan untuk keluarga korban yang dipikul oleh aqilah. Ya, adalah asobah seseorang, mereka adalah kerabat dari pihak bapak. Mereka membayar diat pembunuhan yang tersalah. Itu ya, yang dipikul oleh aqilah dari pembunuh yang dibayarkan secara kredit selama 3 tahun. Ya, mungkin Ustaz padakan sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan tentang pembagian bentuk jinayat pembunuhan, ya, pembunuhan yaitu al-khata'. Yang ketiga yaitu pembunuhan yang tersalah. Mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Bila ada kebaikannya datangnya dari Allah SWT, dan bila ada keburukannya itu datangnya dari diri Ustaz sendiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum